kayaknya gini ya Win, sebenarnya gini, menurutku ini benar-benar tentang pertarungan elit politik. Karena di bawah itu masyarakat sudah nggak peduli. Xin chào Cak Ban. Xin chào Cak. Kin kau. Coba dengarkan dulu betul. Xin chào các bạn. Xin chào Cak Ban. Kak. Kembali lagi di Ngasur di jam 12 malam ke atas. Pam pam param pam 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 param pam 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 pam. Net. Oke, untuk teman-teman yang sering menonton Ngasur dan masih bilang kemana ukulele, masih nggak ada karena hancur kena banjir. Kita belum jelaskan lah sejarahnya itu. Ada nggak sih? Aku ada videonya sih. Nggak, maksudnya kita menjelaskan tentang kenapa ukulele itu bisa nggak ada. Ada waktu itu. Oh, ada ya? Kayak, enggak. Tapi waktu itu ukulele itu masih bisa dipakai kan? Iya, masih. Yang terendam kan belakangnya kan? Iya. Yang depannya kan enggak kan? Iya, Itu iya. masih bisa boy. Itu Ramadan tahun 2021 nggak sih? Itu gara-gara WC banjir kan? Lalu, 2 tahun lalu, 2022. Itu dikontrak kan? Iya, Iya. Gara-gara temannya Ruman Lupa matiin keran. matiin keran air. Aku di sini. Airnya meluber. kerja, baru aku bukber. Eh, Bukber sekalinya. masuk kamar. Pas pulang masuk kamar. Ya Allah, itu betul-betul. Itu musibah kebanjiran tuh aku rasain dah. Udah pernah aku rasain ternyata musibah kebanjiran tuh. Tapi banjir air bersih boy. Banjir air bersih. Cuman. Tapi dari WC sih. Aku tetap di. Oh enggak. Bukan dari WC kan? Itu dari keran. Oh keren ya? Keran, Keren iya. banget. Pas kebetulan di sini wastafel. Kalau wastafelnya kencang tuh kalau kamu ingat. Iya. Deras betul, makanya dikasihkan apa namanya? Lampu. Selang. Oh. Selang. Terus di situ itu saat itu jebol. Lepas itunya. Baru kan bersih nih, bersih nggak ada piring kotor, tapi ada satu apa namanya? Satu bak saat itu. Oh iya. Nah, satu bak. Jadi masuk situ kepenuhan baknya Meluber. meluber dan itu selama kurang lebih mungkin 6 jam. Bayangkan aja coba. Dari pagi, Boy. Masa? Iya, dari pagi. Pulangnya sebenarnya sore. Berarti bayangkan aja lah. Dari jam 9 sampai jam Tadi waktu itu Fedil ada lapor ke kamu kah? saat itu aku lagi bukber di hotel tuh hari sama bubannya. Dia Jadi- kan langsung bilang, "Bang, kebanjiran." Udah aku kayak nggak bisa marah dah, kayak Sudah. sok aja. Dan aku ingat ukulele ini dibawa. Iya. Baru kita datang malamnya, ukulele itu udah terbungkus ya. Iya. Enggak. Ya, Uang sudah iya. siap lepas. Siap lepas. Habis itu sudah lepas, kami tetap ini kan ya. Iya. Sampai putus. Iya. Akhirnya putus. Nah, itu juga teman-teman untuk menjawab karena ada kata Aswin yang bertanya ke Aswin nih, Iya. kemana ukulele? Sebenarnya ada kita gitar, cuman teman-teman yang lainnya takut gitarnya dirusak sama Aswin kayak gitu. Jadi kita nggak pakai alat musik. Tapi maksudku ukulele kuat loh boy. Menghantam tanganku yang bangke ini. Apalagi Iya. kita gitu dah. Itu kamu betul-betul pukul-pukul ya. Iya. Gue pikir sama ini. Dan gara-gara ukulele itu kita punya jingle loh saudara. Iya. Kalau kamu sadar. Kan kamu main-main sembarangan Oh, iya. kan yang kita buat kan. Iya. Ramadan telah tiba. Iya. Itu kan dari situ tuh. Gue pikir ukulele itu bakal rusak di tanganku boy. Ternyata rusaknya karena air. Iya, aku sih senang aja. Itulah bahkan apa yang diprediksi manusia tentang masa depan itu belum tentu iya gitu lah boy. Aduh, Tuh. menarik. Biasa sih. Apa boy? Nah, aku mau bahas tentang politik nih, Win. Lebih spesifiknya tentang Prabowo sih. Hai, Pak Roro lagi. Kita nggak Prabowo dulu tuh, tapi tentang yang sekarang nih. Sekarang ini kan beberapa hari lalu kan kita juga tahu highlight dulu ya. Kuasa hukumnya 02 ini secara keterkenalan sangat famous, Iya. ya kan? Jadi kan untuk orang awam yang kayak aku nggak mengikuti para para pengacara, ya aku bilang anjir 02 ada obatnya, ada OCK Ligis, Iya. ya kan? Ada Hotman Paris, Iya. ada Yusril, Bisa. ya kan? Baru si, Foto Hasibuan. ya sama yang kasusnya si Kamirnet, saudara. Iya tos. Foto Hasibuan. Kayak maksudku, makanya baru kan banyak tuh di Twitter tuh misalkan kayak si siapa namanya ini, anaknya Jokowi Gibran tuh bilang kan terlalu cengeng lah, Iya. terlalu dibuat-buat alasannya. Baru katanya si Gibran ini mau digugat terus sampai kalah kan, Iya, sampai sampai hasilnya itu jagoan kembali. Baru ada juga si Gibran ngomong kalau misalkan
bukan Gibran, baru dikasih tahu juga ternyata hasilnya Prabowo Gibran ini 0 kan. Iya. Suaranya Wah, nggak ada yang milih. Harus dimulai dari nol lagi. Harus berdiri dari nol. Atau ada opsi lain boleh ikut lagi tapi Gibran mencoret itu Oke. banget. Nah, yang mau kutanyakan ini, menurutmu prediksimu aja. 02 akan menang selesai ya? Sudah selesai tuh. Sudah selesai. Nggak ada urusan. Iya. Ini cuman kayak runutan yang perlu dilakukan. Iya. Ini coba. Cuma menuntaskan kewajiban seolah-olah pendukung itu meminta kan. Iya. Kayaknya gini ya Win, sebenarnya gini, menurutku ini benar-benar tentang pertarungan elit politik. Karena di bawah itu masyarakat sudah nggak peduli, masyarakat sudah nggak, harus berjuang di MK, enggak. Aku punya kenalan, aku nonton beberapa vlog, aku nonton beberapa video maksudnya, video YouTube tentang orang-orang yang benar-benar memperjuangkan 01, 03. Setelah hasilnya keluar memang nggak masuk akal di 58%, realistis mereka. Nggak lagi bahas kayak, ya memang ini harus mesti diperjuangkan, perjuangan kita belum selesai, kita masih harus bergembar-gembar, termasuk salah satunya Panji. Pada akhirnya kan, soalnya Panji buat video dan khusus member, tapi aku dapat ada nonton cuplikan mana gitu, Panji secara tidak langsung ngomong, dia pada akhirnya memilih 01. Tapi ada dia lengkap, dia punya khusus member YouTube-nya, dia jelaskan kenapa dia milih 01. Nah, seorang Panji aja yang biasanya kayak gitu-gitu tuh cukup vokal, ya udah kayak bilang ya udah kita dukung aja pemerintahan yang terpilih, baru kita kritisi kalau memang ada yang salah. Jadi poinku adalah ini benar-benar tentang pertarungan elit politik yang secara tidak langsung untuk mempertegas saja siapa yang akan benar-benar jadi oposisi, siapa yang pada akhirnya akan tergiur untuk ikut ke masuk. Karena banyak kali kan kita lihat gimana manuvernya Prabowo bertemu dengan Surya Paloh. Kita bersahabat udah 13 tahun, kita begini, baru si Surya Paloh mengeluarkan statement bahwa dia menghargai keputusan ini, ya kan. Sebenarnya kayak Surya Paloh ini dia labil nih. Satu sisi dia mengusung Anies, satu sisi dia nggak mau juga terlalu ribet sudah. Iya. Ya udah biar aja jalanin Prabowo itu 02. Itu sudah yang jelas bahwa kayak apa ya. Sedangkan capres cawapresnya masih ke MK nih. Iya. Tapi Surya Paloh sudah ketemu sama Prabowo, itu kan sudah menggambarkan Iya. sesuatu yang kontradiksi lah. Kalau kamu mau jadi musuh, sampai selesai aja semuanya. Iya. Setelah itu baru kamu putuskan dirimu seperti apa. Apalagi yang kedua P3 kan nggak masuk nih. Iya. Parliamentary threshold-nya nggak cuma Iya. 3,89% Iya, lah. betul. Ya pada akhirnya kan mulai melirik ke tempat aman dong. Sudah dia nggak dapat kursi di DPR, nggak dapat perwakilan, nggak ada yang masuk sama sekali. Ketua Bapilu juga kan dia udah dipecat. Iya, sudah dibubarkan Udah bahasanya. dibubarkan. Bahasa itu dibubarkan. Tapi memang brengsek media tahu dibuatnya jadi dipecat. Iya, sebenarnya karena ya selesai kan. Iya, betul. Badan Pemenangan Pemilu kan dibuatkan untuk menghadapi pemilu, tapi sudah berarti Badan Sandiaga Uno. Pengikhlasan Pemilu itu. Iya itu anjir kok. Nah, maksudnya P3 ini salah satu partai besar loh. Iya. Ini kan legenda itu. iya legenda. Kan Legenda. partai dulu kan Golkar, PDI, P3. Ya partai legend lah. Partai legend. Tuh. Tapi bisa kegerus gitu nah. Iya. Tapi P3 itu sebenarnya ininya apa sih? Kalau PKB kan dia NU juga kan? Kalau Atau- kalau PAN kan Muhammadiyah. Iya. Gambarannya ya saat itu. Kiblatnya dia ke Mekah boy. P3. Oh iya sih. Madinah Mekah ya. Betul. Dia pokoknya Jelas. Islam Mekah gitu. Islam Mekah. Dah. Iya kan. Pokoknya Terus ya? kiblatnya Mekah gitu. Oke. Ya kalau Kita MK dulu ya, masih fokus di MK. ya apa ya kayak situasi-situasi semacam itu ada elit-elit politiknya ketemu padahal ini belum beres. Habis itu dari dua pasang calon 1 dan 3 sudah berstatement bahwasanya dia akan konsisten di luar pemerintahan apapun yang akan terjadi. Walaupun memang pada akhirnya beberapa partai di dalamnya kan sudah mulai gelisah nih kalau nggak dapat sesuatu. Karena pasti butuh boy. Iya. Kuncian-kuncian di kementerian itu pasti butuh. Karena mereka kuat. Bukan Prabowo kuat. Kamu kalau mau jadi oposisi juga takut, boy. Makanya aku bilang ya, satu hal yang kalau mau gambarkan tentang the real orang dalam itu ya Prabowo. Tuh boy, the real dia tuh menggambarkan apa ya, kasta tertinggi, bagaimana memanfaatkan orang-orang dalamnya gitu nah. Tuh. Karena di sisi lain juga ketua MK dapat hukuman lagi yang pamannya ini. Ya, Usman. Itu MK dari apa ya? dapat teguran lagi. Ketua KPU dapat teguran lagi karena menggelembungkan uang. Menggelembungkan suara di dapil mana kah? Pokoknya teguran Terbukti. Iya. Semuanya teguran, nggak ada pecat. Aku nggak tahu apa memang nggak bisa dipecat aja gitu. Lucu banget. Ya kan?
satu-satunya moralnya mereka mungkin dia berhenti sendiri. Anjir tuh ditegur terus kok. Ditegur tuh kayak kamu tuh beli sesuatu boy yang kita nggak suruh gitu dah. Kamu tuh melakukan sesuatu hal. Itu tapi kamu nggak izin sama kami Iya. untuk beli itu. Tapi kamu beli sendiri atas dasar inisiatifmu. Iya. Kamu ditegur berkali-kali nggak mau gitu dah, nggak mau berhenti. Lucu banget ya. Tuh apa ya? Kalau penggambaran gue, kalau Anies jadi presiden, kalau di pikiran gue sudah bisa kebayangkan sih bakal gimana. Kalau Ganjar gimana gitu? Oh iya menarik tuh. Bergambarannya. Nah aku belum ada kepikiran nih. Kalau Prabowo kamu kayak mana? Prabowo dulu deh. Gimana? Kalau aku lebih harapan sih, bukan aku lebih jujur lebih harapan. Kayak maksudku terima aja udah Prabowo menang gitu loh maksudku. Bakal gimana dia memimpin? Iya makanya maksudku. Apakah sama kayak Jokowi atau kayak mana kah? Apa yang bakal keluar gitu, Boy? Tapi jujur ya, aku agak khawatir. Karena Aku agak khawatir dia Prabowo diracun. Astagfirullah. Agak khawatir kan, boleh dong. Khawatiran aja Iya. kayak kalau dia bakal dia tuh kayak gini nah, kayak kalau kita bilang kan kalau orang usia sudah kai-kai itu puber ketiga atau puber keempat bukan puber kedua lagi. Nah supaya dia nggak merengek-rengek lagi seperti anak-anak, ya udah dipenuhi aja kemauannya. Nah ini kayak aku pikir kayak gitu nah, Prabowo ini cuma sekedar dipenuhi kemauannya, pada akhirnya nanti terjadi lagi manuver politik. Mungkin saja seperti kasusnya Gus Dur, mungkin yang pada akhirnya saat itu Megawati naik. Ya kayak gitu nah. Kalau itu pun benar terjadi, hebat sih memang. Theater of Man sih. Jadi aku lebih kepada kalau dibilang apa masih bingung, tapi kalau harapanku sih ya kasih aja lah kesempatan dia. Ya kalau memang udah bisa 5 tahun minimal 4 tahun lah. tahu pasti. Tapi kalau misalkan aku lihat, yang pertama kalau aku lihat dari pola-polanya, kemungkinan nggak jauh beda polanya dengan SBY menurutku. Tapi kalau sampai harus apa namanya ini Win? Kalau sampai harus banyak yang kayak dibungkam apa, itu mungkin terjadi, ya kan? Karena kasus penculikannya nggak selesai nih, apalagi kalau cuma bungkam-bungkam. Jadi mungkin aja terjadi kan kayak gitu. Nah itu sih Gambaran kalau Prabowo yang naik itu sih. Tapi yang satu sisi, nah akhirnya dia menang. Akhirnya ada keturunan Manado juga menang kan? di mana tuh? Iya, Dia kan kan Manado kan. Nah itu apa ya? Kalau kamu gimana? Kalau di sisi positifnya dulu, ini akhirnya apa ya, Boy? Perjuangan tuh jangan nyerah lah. Dengan aku nggak tahu sih Prabowo ini ambisi kan sudah bahasnya, walaupun dia selalu nggak bilang ambisi sih demi. Enggak, kayak gini, sorry Win aku tambahin. Gini Win, kan katanya agama kita kan, ya kan, bantulah orang untuk memenuhi kebutuhannya, ya kan. Jadi kita itu dianjurkan untuk membantu saudara kita yang memang membutuhkan. Nah, Prabowo ini kan butuh banget nih untuk jadi presiden. Ya udah kita bantu aja dia menang, karena dia lagi butuh kan. Memudahkan kebutuhan orang kan bagus. Itu sih apa ya? Kita tuh tahu latar belakangnya Prabowo tuh punya berbagai macam lini bisnis, ya kan. Dia terkenal banget bisa mempermudah urusan orang tuh. Jaringannya kuat banget, ngakar sampai di daerah-daerah. Kiani Kertas aja masih ada di Berau, aku sering lihat pabriknya. Kalau aku pulang kampung gitu, ini Kiani Kertas ya pernah ada, nggak tahu dulu. Iya, itu ada tuh daerah-daerah situ. Yang lagi rame tapi apa ya? Ulikannya orang tentang kisah cintanya. Nah itu kan apa? Bahkan seolah-olah akan nikah lagi Iya, lah. Ya karena kita akan jadi Meromantisasi politik gitu kan. Karena itu mungkin triknya Boy salah satunya. Tapi aku berharap betulan ya, jadi berharap jadi nikah sama Titi lagi. Lucu banget ya. Apa ya? Karena beberapa pengamat kan mengatakan bahwasanya untuk menarik perhatian para pemilih muda yang swing voter yang tidak tahu menentukan pilihannya seperti apa, cerita-cerita itu yang diangkat. Cerita galau. Dalam Masa lalu Prabowo-nya yang keren banget. Iya. Ya kan ditampilkan dia seorang anggota militer. Dia menangis ke bapaknya untuk pertama kali. Ya kayak gitu-gitu kan. Aku dihianati, aduh mertuaku dia ternyata lain yang hianati negara. Baru dia ceraikan istrinya. Ya kayak gitu. Apalagi cerita itu kan yang dia dicerai. Tapi itu benar lah. Aduh ya. Bingung. Karena pokoknya Karena aku udah memikirnya politis sih. Jadi
Jadi kayak udah kayaknya ini memang cerita-cerita manipulasi aja. Pokoknya pasti politis sih yang orang sampaikan bahwasannya kenapa dia cerai kayak gitu. Kayak lanjutin, nggak mau. Nah, Negatif, positif tadi. positifnya ya, aku bilang ya. Dia kalau dihina ngeri nggak? Sepertinya agak kalem sih sekarang. Kayaknya kayak SBY aja, Nah, yang apa ya, Boy? Yang membedakan SBY sama Prabowo itu satu. tinggi aja. Bukan pengetahuan khazanahnya SBY itu harus kita akui bagus banget. Oh iya. Mannernya tuh bagus gitu nah. Dia orang militer, tapi dia nggak pernah menunjukkan sisi militernya pada saat Oh iya. memimpin sebuah pemerintahan dan sebagainya. Kecuali lawan DPR. Ya kayak gitu-gitu kan. Apa ya, gayanya SBY kan diplomatis banget gitu, Iya, iya. bapak banget. Kalau Iya, iya. kalau Prabowo kan, kalau kamu pernah sering nonton pidatonya dia di depan pendukungnya ataupun di depan anggota partainya kan lu gue Iya. Sembarangan ngomong. itu ini itu kan bahasa yang kayaknya nggak enak deh didengar. Walaupun aku suka aja sih dia ngomong kayak gitu. Jadi keren Kalau aja. enggak sih. Kasar aja gitu dah, Boy. Aku Kayak yang mau sok gak anu aja, berusaha relevan aja. ya kayak gitu. Kan selama ini kan apa ya, sosok pemimpin itu digambarkan orang yang mannernya baik. Ya kan, dulu ingat nggak dia yang minum kopi berdiri gitu, tapi setelah itu ditegur Iya. duduk, itu kan Baru dia yang nggak mau lewat anu merah, karpet merah, karpet merah karena dia berpikir bahwasanya itu buat presiden. tamu negara terhormat aja. Dia anggota, dia ini berjabat juga, tapi yang Sebenarnya yang hebat itu orang yang bisa dapat itu gitu nah. Maksudnya ini kesempatan kita untuk ini kan si Pak Prabowo itu aku salutin sama orangnya itu mah. makanya kalau kita ngobrol berdua kenapa aku pilih Prabowo. Iya jelas. Kenapa ya? Emosional aja. Aku juga memilih untuk tidak memilih. Kamu memilih atau tidak, tapi Untuk tidak memilih kan? Iya. Aku pilihan emosional aja karena pilihan Kasihan. rasional aku nggak ada. Bilang kasihan. Pilihan rasional aku sudah nggak ada untuk milih Prabowo untuk kenapa jadi presiden. Ya karena mau lihat aja kayak mana sih dibandingkan dengan Jokowi. Kalau Jokowi kan punya kemampuan yang bagus untuk beberapa orang bilang Jokowi itu lemdak gitu nah, Boy. Lemdak tuh bebek yang apa ya? Pada saat sudah mulai di akhir jabatan, orang tuh presiden tuh powernya tuh bakal lemah. Iya betul. Beda sama Maruf Iya, Amin yang betul. dari awal sudah lemah kan. Kalau Jokowi kan orang tuh berpikir bahwasanya, nanti dia bakal jadi lemah deh ini. Nah, Ternyata enggak, akhirnya Boy. iya. Gibran aja lagi. Ya tuh. Nanti belum lagi kita bahas wakilnya kan. Iya betul. Terus. Nah apa ya? Maka dari itu aku tuh sulit berharap kepada Gibran sih sebenarnya, tapi aku berharap seenggaknya dia bukan jadi ban serap gitu nah. Walaupun memang tugasnya wakil adalah membantu, itu sih dilematis sih. Bisa racun aja Prabowo naik ya. Udah viewers kita 7 orang aja. Terus tadi negatifnya apa? Negatif. Positifnya Prabowo kan jelas. Iya, dia bakal gunakan orang-orang terdekatnya relasi aja sih. tadi kamu bilang. Iya, untuk apa ya? Untuk Tapi relasi selain bisnis apa Win? Yang memang dari Prabowo ini cukup bisa. Gini deh. Kira-kira negara dibawa gimana nih dengan Prabowo? Prediksi. pasti bakal militer banget. Oke. Apa ya? Nah itu tadi dia kan punya relasi militer yang kuat banget gitu. Nggak ada kan dulu statement tuh yang kembalikan Indonesia ke macan Asia. Ya, kalau itu- Prabowo itu- yang menjabat. Itu dari dulu kan cerita. Iya maksudnya Dia kan ketua himpunan tani Indonesia kan itu. apa sih itu? Itu maksudnya akan gimana sih? Aku sejujurnya nggak ngerti aku maksudnya. Ya Biar kita bisa melawan Amerika gitu kan? bukan, kita tuh mandiri dari berbagai macam hal gitu. Nah. Oh, sama lah kayak konsepnya si hilirisasi ya. Ya, makanya sebutnya hilirisasi Hilirisasi makan siang gratis. Ya kayak gitu. Apa Kayak apa tuh makan siang gratis tuh? di Amerika kan sudah ada makan siang gratis. Iya, sebenarnya. benar. Itu bukan hal yang baru. Ya bukan hal yang baru. Cuman uangnya dari mana itu juga Nah itu problem. namanya janji kan. Iya, betul. Itu sih. Karena gini, makan siang gratis itu ini Win. Sekarang nih lagi rapat DPR kan. Di penghujung kan pasti rapat tuh menteri dan DPR. Nadiem Makarim, Menteri Keuangan, semuanya itu ditanyakan tentang itu. Kalau Nadiem Makarim kan katanya apa uang dana bos, gimana Bapak menanggapi? Nggak tahu, aku nggak nonton video yang jujur. Tapi kalau Sri Mulyani aku senang. Itu katanya kan ini kan sudah masuk rancangan Bu, di mana-mana rancangan tahun ini untuk program tahun. Tapi ya jawaban Sri Mulyani bagus. Ini kan masa transisi. Istilah kasarnya dia mau ngomong kayak gini. Ini kan masa transisi. Belum tentu juga aku jadi Menteri Keuangan. Nanti dulu dia tanya aku. Istilah kasarnya kayak gitu. Cuman bahasanya lebih diplomatis. Tapi kalau jadi Sri Mulyani aku lebih baik nggak lanjut.
Iya sih. Daripada aku dikasih beban memikirkan gimana cara Iya, cari uang betul. gitu. Iya, cara mengamankan uang. Ya anggaplah kamu jadi bendahara Kayaknya yang kegiatan. cowok itu nah, gue ada itu gitu. Ya ada kok beberapa ada mantan BI Mantan- juga, gubernur BI. mantan menteri keuangannya di RSB juga masuk. Oh, Radar karena dianggap paling berkompeten. Rata-rata tuh dirut bank kok. iya. Pernah menjabat di dirut bank segala. Pasti minimal kayak basic itulah. Oke. Makanya kalau aku jadi Sri Mulyani siap enggak bakal. Daripada aku disuruh mikir, Iya. ya kan? Itu banyak banget sih, Boy. Aku tuh pengen ngobrol tentang kira-kira menteri-menteri apa yang bakal masuk. Aku katanya jujur ya, katanya sudah ada lagi nih yang terbaru, tapi aku sama sekali jujur berusaha untuk ngikutin. Aku mau dapat elemen surprise-nya. Kalau aku kan satu si Sri Pujiastuti kayaknya bakal masuk lagi di menteri kayak kelautan perikanan. Tapi bukannya Sri Pujiastuti itu dia bela si Amin ya? Enggak lah, Prabowo kok jelas. Ah, Prabowo. bahkan Mardigu Wowik Oh, ke Prabowo. ya tapi dia kan skandal, Boy. Mardigu Iya. apa? Selingkuh kan? Nggak tahu. Ada di Twitter banyak Kalau kok. kamu cari ke Mardigu. Kamu kan mau apa namanya dia selalu kayak intelijen loh. Iya, sama Koni. Iya. Ibu Koni itu katanya mau dimasukkan menteri kanan, tapi Tapi kan kontra kan ya. Iya. Kalau ini kan di akhir-akhir Iya. tidak mendukung Prabowo. nah itu kayak gitu-gitu, Boy. Aku makanya mikir sih, dia bakal memperkuat apa ya? Akses militernya. Karena akses militer itu juga sesuatu hal yang Boy, kalau kamu mau kudeta sebuah negara, Iya. pegang aja militernya gitu. Nah, militer tuh punya semua, Boy. Sudah banyak soalnya kasus. Ya kan? Di Thailand, di Vietnam. Myanmar, Vietnam kayak gitu-gitu wilayah-wilayah kita yang kudeta sama militernya sendiri. Ya kan? Kupikir nggak bakal dikudeta deh. Tapi kan tadi statement bakal diracun kan. Iya. itu paling memungkinkan. Tuh. Boy, ini kalau kita bahas nih ngelor ngidul aja, maksudku karena banyak banget yang kita pengen bahas. Tapi coba deh aku arahkan lagi. Kalau Wakil. Anies enggak dulu, wakil Oh, Anies dulu ya, sudah Anies. presiden dulu. Anies kayak Kalau apa? Anies jadi presiden, Kita disuruh sabar, Boy. kalau Anies suruh presiden kita sih tenang sih kita. Kenapa? Dibuat tenang aja. Tugasnya Anies cuma menenangkan, tapi tidak menyelesaikan masalah ada itu aja. Nggak usah panjang lebar itu aja. Nggak usah terlalu dibuat kemana-mana ini. Karena aku mau lebih spesifik ke yang menang aja. Aku masih yakin kalau aku objektif sih. Tapi aku tetap menganggap dia adalah salah satu public speaker yang keren. Iya, kalau itu Maksudnya, aduh nggak bisa dipungkiri. dari ketiga presiden itu ya. Maksudnya, anjir dia memang panutan dari segi ngomong sih. Tapi maksudku apa ya? The power of speaking itu terlihat bahkan dia sampai bakal jadi calon kan? Iya. Minimal di calon tuh ternyata Ternyata omong tuh nggak doang. ngomong tuh Ternyata modal memang. ngomong tuh bisa membuat kamu sampai di tahap yang Iya. luar biasa gitu. Yang katanya modal omong doang itu ternyata Iya, memang perlu loh. Iya. Itu omong doang. Pada akhirnya orang Dia perlu modal ngomong doang sudah bisa jadi calon. calon. Iya. Itu berarti nggak doang, Boy. Ngomong betul. Modal ngomong. Nah itu maksudku ternyata berhasil kok untuk meyakinkan orang begitu kan. Karena aku nggak terlalu ikuti di Jakarta sebenarnya gimana. Ya sih. apa ya, katanya Jakarta kan etalase Indonesia lah. Kalau kamu Walaupun aku akuin sih dia berani sih. Dia berani tegas gitu. Berani. Dia tuh kan sebenarnya gambling aja juga gambling. Ya, kamu bilang apa Win? Dia akan jadi apa? Nanti nih kalau dia nggak menang. Apa gelandangan politik ya? dengan politik. Sama kayak Amin Rais kan sering Iya. diolokin. Nah itu maksudku aku takut. Cuman kan beda sih kalau Amin Rais cukup, dia satu itu cukup punya power, cukup Iya. pintar mengagitasi, cukup pintar mengumpulkan massa. Tapi memang di muda aja dia kayak gitu-gitu nah. Iya. Lama kelamaan pada makin banyak pikiran, terlalu pusing mikirin negara kan. Jadi aneh aja. Jadinya kayak gitu lah tuanya, lihat aja lah. Jadi aneh aja maksudku. Aku kan cukup lihat dia lah. Ada kan Anies kayak gitu. Gini, menurutmu Anies punya Pasti. kans di tahun berapa? Pasti ada lagi. Apa Nah, ya? tapi dia ada kans untuk bisa jadi presiden nggak suatu waktu? Ya mungkin kayak Prabowo lagi nunggu 3 kali presiden, 3 kali apa pencalonan baru. Karena aku berpikir nanti di masa yang datang tuh Boy pasti ada Ridwan Kamil. Iya. Kayak gitu-gitu tuh. Ganjar tuh masih itu. Ganjar. Ganjar paling susah. Orang-orangnya mungkin itu ada yang di radar 2024 ini ada lagi di 2000. Aku kalau Ridwan Kamil 2009 nyalon aku pilih Ridwan Kamil.
Mau dia wakil, kamu dia presiden nggak? Masa kok dia sama Prabowo kemarin, ayo selesai sih. Iya, selesai. Aku tuh pikiranku cuma dua, Boy. Waktu kalau dia sama Ridwan Sama Kamil, Yusril. justru kan nggak mungkin sih, karena Iya, justru betul. kan partai politik kan. Partai yang dan kecil juga. Ya pasti orang yang suaranya lebih besar bakal Iya, ribut lah. Makanya Gibran kan dianggap pemersatu bangsa kan, Iya. calon pemersatu bangsa gitu. Nah karena ya punya Pendekatannya baik. punya ya garis kan? keturunan presiden istilahnya. Siapa? Gibran, Oh, Gibran. ya kan, makanya Di otak di telinga aku tadi Ridwan. tuh. Dan nanti dulu tuh, Ya kamu gimana Nis? intinya tuh Anies sih kayak gitu sih, kamu bakal si Anies nih. Bagus aja dia. Bisa dia aja. buat kita bermimpi tuh. Mimpi adalah kunci Nah, itu untuk kita. kalahkan PSI. Terus Tuh, Ganjar. arogan sih. Aku lebih berpikir Ganjar lebih arogan daripada Prabowo. Prabowo tuh arogan tapi diam gitu nah. Nah, kalau Ganjar menang, dah kita tambahin aja lagi kayak apa yang sekarang yang kita rasain. Enggak, Kayak bahkan gitu. lebih. Enggak, maksudnya dalam konteksnya congkaknya gitu nah. Kecongkakannya gitu nah. Iya, maksudnya. Karena apa ya? Dia intimidatif sih memang coy. Iya memang. Asli Ya, dia intimidatif. pokoknya dia bakal punya kesan yang Nggak gini, aku ya Ganjar tuh dia mungkin nggak sadar ya. Dia tuh salah satu orang yang saat dia berbicara dia merasa yang dia bicarain benar, tapi dia nggak sadar orang jadi nggak simpati dengan apa yang disampaikan. iya. Iya, jadi dia merasa kayak ya memang yang dia omong itu benar secara konteks, gitu. Tapi secara simpati dia nggak dapat karena dia harus menyudutkan orang lain. Aku bilang intimidatif, jadi sulit. Secara komunikasi politiknya juga kurang bagus sih. Ya, Terlepas dari itu juga partai pengusungnya juga punya sejarah yang capek orang. sudah malas lah. Tapi kan walaupun dia pemenang pemilu PDI, tapi suaranya turun kan 2%-an lah. Iya. Tuh. Jadi memang ada sesuatu gitu. Nah, apa ya? Bentar, berapa persen PWDI? 17 ke 19 kan berapa tuh? 17 kalau nggak salah. Ganjar? 16. Berapa baterainya? Oh, 81. Berarti lebih besar PDI kan daripada Iya. Ganjar. Dah, Tuh. kita aja. Iya, besar Kalau suara Covid. Jokowi kan bisa buktikan dia lebih besar pada PDI. Ya, itu boy, sosok tuh boy. Mantapnya bisa kita ada ini. Sosok tuh ngeri boy memang. Dari ketiga ini yang paling punya ketum partai, sosoknya kuat ya Prabowo aja. Iya. Anies kuat tapi nggak punya partai, nggak punya kendaraan, nggak punya bilik massa yang kuat gitu. Asal saya kayak gini buktinya apa coba? Nasdem kan seenak hatinya aja kan tiba-tiba. Tapi memang kan apa sih Anies memang membuat PCI dia. Betul. Partai Cendekiawan Indonesia. Bagus aja. Paci kan. Nah, acur nih. Ini kalau viral bangsat. Aduh, sakitnya dadaku boy. Astagfirullah. Gini kalau Astagfirullahaladzim. kayak kena racun gitu. Gitu. Ayo sakit banget lomba lagi. Ayo mau mati, bisa kan? Terus Ganjar, boy, Gibran, Masih mau mati nih? Kenapa kamu? Gibran kayak, nggak tahu coy. Masih sakit ya? Enggak sudah. Oh, Gibran kayak apa? Gak usah Gibran dulu, Caimin dulu. Caimin pelawak dah. Tapi blunder juga. Caimin kayak apa? Bagus sebenarnya boy. Caimin tuh sekarang boy dia. Boy, Caimin no. Caimin tuh anjir. Udah buruk orang itu sebenarnya. Iya. Cara apa ya? Bercandanya yang terlalu kayak Bambang Pacul itu dia bikin orang tuh udah suka Iya, gitu. terlalu lucu. Nggak, menurut orang bukan nggak suka, orang nggak mau pilih aja karena dia terlalu lucu aja. Kalau aku lebih baik katanya itu deh. Enggak, Karena dia itu apa ya? Maksudnya membayangkan aja ya. dia melakukan semua dosa terbesar bu ya anjir salah ngomong dulu. Dosa-dosa besar tuh kudeta partai iya, menggulingkan apa mencoret Gus Dur jadi ketua umum iya, karena beberapa orang minta dia yang naik lah, iya kan? Tapi bagi orang dia tidak ternilai orang jahat. Nah, hebat Caimin sebenarnya. Basisnya kan Dia kuat. kelihatan muka orang baik aja. Iya lucu aja. Orang baik. Tuh, gitu kan. Makanya apa ya? Aku sih nggak pernah komen sih wakilnya. Caimin tuh ya apa ya?
Karena dia yang ada aja ya mungkin. Menurutku udah memang dia perlu dapat kesempatan. Karena aku ingat di tahun 2019 itu aku ingat dulu itu ada di folder aku pernah duduk Cak Imin cinta pokoknya. Cak Imin pokoknya intinya tentang untuk presiden lah. Tulisannya cinta Cak Imin, NTA-nya itu apa aku lupa. Pokoknya ada itu. NTA. Pokoknya tentang Cak Imin dia pokoknya mau jadi presiden saat itu. Kan dari dulu kan orang diklat-diklat mau jadi presiden, tapi kan pada akhirnya ya ada hal yang masih penuh. Tapi menarik tahun depan, bukan tahun depan, pemilu selanjutnya nanti kan udah nggak 4% ya. Iya. Itu berarti nggak ada perhitung, nggak ada ini. Aku belum tahu gimana mekanisme. Iya, belum juga ada penjelasan mekanisme kan. Cuman katanya nggak 4% lagi. Apakah semua partai boleh langsung calonkan masing-masing kan? Itu Iya. lebih Kayak kita lanjut di siapa? Gibran dulu deh. Oke, Gibran boleh. Gibran, Babi aja anjir. Siapa ya orang itu? kok Gibran? Mahfud aja dulu. Gibran aja dulu. Mahfud tuh kupasan di terakhir boy. Oke. Kira dia tuh apa ya? Gibran, ya, apa Anjir aku bilang Gibran ini kayak apa ya? real memang ini the power of orang dalam. Iya, itu sudah. Satu. Yang kedua itu betul-betul perwujudan Nepotisme kelas akhir tuh. Itu betul-betul Gibran. perwujudan gambar politik di Indonesia. Iya. Ternyata memang ya daripada kita selalu bilang kan politik tuh dinamis, nggak ada orang yang pokoknya politik tuh orang-orang di politik tuh bisa memanipulasi gitu loh, seolah-olah mereka baik. Nah dengan adanya Gibran nih betul-betul kita jadi betul-betul sepakat bahwa setuju bahwa memang politik tuh kotor gitu loh, jelas aja gitu. Nah enaknya tuh bagusnya, tapi aku senang Gibran jadi ada maksudnya dia bagus dan tegas. Memang politik tuh kotor. Cuman Gibran yang kamu lupa pikirkan adalah kedepannya pada saat kamu ingin mencalonkan. Iya, karena apa ya? Kamu sudah dapat apalagi kan sosial media perkembangan teknologi mungkin cepat. Dia udah dapat udah dapat pakemnya. Kalau Gibran nih pasti sudah kan dulu mencurang, apa kita pilih misalkan ya powernya Prabowo atau power Jokowi nggak bisa mengantarkan dia di 2029. Iya. Dia jadi lincong aja di 2029. Aku kalau lihat Gibran tuh ternyata masih bisa jadi lagi, itu berarti hebat memang Jokowi. Iya. Aku bakal ngakuin Iya. Jokowi sih the real playmaker lah. Kan selalu dibilangi the real playmaker ya. Tapi pun kalau dia 2009 untuk jadi presiden 29. kayaknya agak sulit. Iya, susah. Kalau masih jadi susah. presiden susah. Iya. Mungkin cuma kesempatan sekalinya aja. Iya. Iya kan? Kalau dia nggak pintar ya. Iya. Maksudnya dia dan abang-abangannya, Iya. baik bapaknya ke omnya siapa. Ya aku udah tahu sih kayak mana caranya nanti dia 5 tahun ke depan kalau mau mencalonkan lagi, apakah PSI kayak yang bakal mencalonkan dia. Tapi bagusnya Gibran itu satu boy, maksudnya the real ya, kita bisa punya pemimpin negara yang introvert gitu nah. Yang maksudnya ngomong sembarangan. Kan kalau kamu Ngomong ingat, sembarangan ceplos-ceplos aja. kalau kamu ingat pertama kali wawancaranya Jokowi waktu dia jadi gubernur Jakarta. Saya nggak tahu itu urusan bapak saya Kamu mau lihat fokus aja. langsung mau masuk ke ruangannya lagi, ada tuh tonton gue pertama kali diwawancara. Gibran. Iya. Oh iya. Prabowo memperkenalkan keluarganya. Ada Kahiyang, ada Kaisang, ada Jokowi, ada Gibran, ada Ibu Iriana. Iya. Jokowi memperkenalkan keluarganya. Iya. Prabowo. Terus Jokowi. tiba-tiba dia setelah itu langsung mau masuk. Kamu lihat aja gayanya ketus betul boy. Langsung Iya. berbalik sehari ini kayak mana gitu. Apa ya? Karena orang juga bilang dia dapat akses yang mudah selama jadi wali kota Solo. Semua rencana strategis nasional, pembangunan strategis nasional itu dipusatkan di daerah Jawa Timur. Dia Jawa terus Tengah. belajar teknik komunikasi intinya politik. Apalagi Ya, Kaisang. kalau Kaisang kan mau jadi gubernur Jakarta kan. Pusing aku. Aku tuh udah tahu sih Terus. itu demam aja sih. Karena itu dari demam tuh. Tuh, kalau Gibran tuh itu aja, Pak ya. Aku apa ya, melihatnya Raka jadi ya Raka. the real orang dalam. Ini penggambaran nepotisme tingkat Gibran Raka booming. Pantas dia viral coy, booming. Tapi bagus-bagus sih namanya Jokowi, aku suka aja denger. Tuh. Terakhir boy, apa ya? Pangeran tanpa sayap sih kalau aku bilang. Dia salah. Ih, Karena salah satu yang campaign kan. Iya, apa ya? Kalau dia jadi berdua tuh dulu, Prabowo Mahfud. Baik. Tapi memang nggak mungkin sih. Karena dulu juga Mahfud aja dulu hampir ke Jokowi kan. Jadi memang sesuatu hal yang cuma bisa kamu idamkan aja itu. Itu Berat-berat, susah. kalau Kalau aku bilang sih All Star itu kayaknya tuh. aku bilang sih
menil. Aku bilang kalau aku julukin si siapa namanya ini? Mahfud. Si Mahfud menil. Apa tuh? Madura Visionil. Aja bener dulu. Nah karena ya apa? Dia tuh ini aja Pak. Dia cuma kesalahannya Mahfud satu aja. Soal partai. Salah jadi wakilnya Ganjar. Salah menerima gitu. Iya sih. Jadi gini, Mahfud itu mau dibilang betul-betul tulus juga udah untuk membantu. Jadinya kan kesannya udah enggak juga. Kesannya juga memang mau cari jabatan juga karena mengobati masa lalu yang enggak berhasil. Tahun ini dijadikan beneran. Seandainya dia menolak sebenarnya. Iya bagus ya. Mending dia sekali di luar baru enggak apa-apa langsung berpihak. Fokus aja dia di Menko Polhukam. Pasti masuk lagi. Iya, karena kansnya lebih besar juga. Apa ya? Maksudnya menurutku lebih kesadar diri aja Om. Iya lebih sadar diri aja. Maksudnya udah bagus nih kamu bisa mengubah di yang kamu punya sekarang. Tapi dengan terlalu mengambil resiko, hitungannya kurang. Kalau aku bilang sih hitungannya kurang cermat aja. Aku apa ya? Salah perhitungannya itu. Suatu saat aku yakin dia bakal jadi lebih dari sekedar Menko. Bentar-bentar wapres, tapi mungkin nggak sekarang kok dia seandainya. Tapi aku nggak tahu sih apa ya. Dia yang jelas Kadang-kadang baru pikiran orang 60-an juga kan. Hah? Dia nggak terlalu tua juga, Iya. nggak setua kayak Prabowo lah. Maksudku apa ya? Ada lah dapat suatu saat nanti jalannya kok dia tuh. Iya harapanmu kan sebagai orang yang respect sama dia. Susah Win. Tapi Soalnya regenerasi ada terus. Regenerasi dinasti. ini nanti kan rencana kan anaknya Gibran kan yang mau jadi cawapres nanti. Nggak tahu 2000 berapa. 30 berapa nanti itu. Ayo nggak dimakannya lagi masih sampai hari itu. Tahu. Lempem lagi sudah. Apa banyak banget sih Boy pada isu-isu terkini yang kita tonton, yang kita lihat di media sosial. Ya sebelum kita mengakhiri. Ini kan masih masa sidang nih. Kita Ya. teknik tanggal 28. Ya. Nah bagaimana kamu menilainya Apa tuh? si sidang ini? Ya pasti bakal Habis sidang keluar hasil. Karena kan terbaru tuh ada tweet terbaru di Twitter 01 dan 03 yakin tuh bakal diterima bakal diterima. gugatannya. Iya. Aku juga yakin sih. 0103 diterima. Terima kekalahan dia. Susah. Boy biaya pemilu tuh tinggi loh. Triliunan loh. Betul pasti. Tapi kalau dibayarkan sama si korupsi 271 triliun tuh bisa sih. Iya bisa. Boleh. Boleh kalau itu. Kalau Boleh putar. kalau dia mau satu orang aja ngaku DP Enggak kayak gini ya. Ini paling terburuk kan sebenarnya. Paling terburuk intinya kan nggak gini Win. Karena nggak bisa memang kah selain harus pemilihan dulu keluar hasil hal ini dikelarin gitu nah sebelum sampai di orang milih. Maksudnya? Kan poinnya itu kan mereka nggak mau menerima hasil pemilu supaya intinya Gibran nggak lolos itu kan intinya. Poinnya itu sebenarnya. Udah intinya Prabowo tuh nggak sah karena ada Gibrannya nih. Anggap nih Gibran hilang, ya kan? Apapun hasilnya tetap Ulang terus sama Gibran lagi. itu nanti dibicarakan. Ya kan? Apakah Kalaupun sama Gibran lagi kan menang lagi. Entah diganti wakilnya kan tiba-tiba Mahfud mau ganti ke situ. Tapi kan nggak masuk akal kan? Maksudnya nggak masuk akal kan untuk bisa terjadi itu. Sangat apa ya? Bukan nggak masuk akal sih, sangat sulit kan? Boy, Apa yang harus dilakukan supaya itu bisa terwujud itu maksudku? Supaya apa? Supaya bisa kayak ya udah si statusnya Gibran batal pemilihan ulang. Apa yang bisa buat itu bisa terjadi? Ya kalau ternyata ditemukan banyak kekurangan selama pemilu dari awal, kan kalau dibacakan nota pembelaannya, nota awal-awal itu kan ya terjadi kecurangan yang sistematis, masif dan jelas. Bahwasanya ada omnya yang membuat ini semua begini, regulasinya ini. Gara-gara itu jadi Anwar kena lagi nih kasus. Bisa jadi itu jadi pegangan yang kuat. Tiba-tiba presiden ikut campur banyak hal untuk pemilihan ini. Dia gunakan berbagai macam jaringannya untuk bisa memenangkan salah satu pasangan calon apa segala. Habis itu penggelembungan suara di mana-mana terjadi apa segala. Kalau itu ternyata bisa dibuktikan. Aku ingat kata-katanya Mahfud MD waktu itu. Yang kalah itu pasti bakal komen kepada yang menang, pasti nggak terima. Iya. Nah ternyata
buktinya Mahfud MD hari ini ikut juga gitu menuntut. Dia sebenarnya di Twitter sempat wise. Iya. Lama-kelama mungkin ini sih Win, mungkin kayak ayo nah nanti biar kita biar dari satu suara aja ikut aja dulu. Ya kayak gitu pasti. Tapi ini kan sesi kata Mahfud. Nggak apa-apa, ya penting kita kelihatan berjuang aja. Ya itu pasti sih pilihan-pilihan kayak gitu kan, karena apa ya, dia nggak bisa sih bawa namanya pribadi Iya betul sih. sampai betul-betul MK sampai selesai, walaupun aku yakin sih Mahfud sudah bisa ngebaca hasilnya seperti apa. Dia datang juga berarti. Semua datang ya. Kayaknya sih datang sih. Tapi Prabowo Gibran datang. Ya kan kalau menang kan berenang aja kan. Prabowo kan berenang kan. Iya. Lucu banget tuh. Gibran fokus jadi wali kota. Ya fokus jadi wali kota. Udah, Fokus yang aja. menang tuh diam boy. Fokus yang kalah aja. Jadi apa ya? Kalau Jadi apa ya itu terus. jadi aku tuh bingung boy. Yes. Lihat aja nanti hasil MK tuh, tapi aku yakin sih tak ada. Aku berharap sih 1-3 Iya. menang. Jujur ya. Bukan ulang. Aku itu keren anjir kamu. Berarti apa ya, kayak berada jilid 2 gitu nah boy. Seolah-olah wah masih ada kejujuran di negeri ini gitu nah. Ternyata kejujuran itu Tapi sampai berapa lama mereka sih gitu. Kalau dulu seingatku 2019 ramai banget ya kayak ya. kayak sering betul kita tonton. Ada yang lucu-lucunya kan. Sidang sengketa kan ini. Sidang sengketa kan bukan hanya pilpres boy. DPR, DPRD, DPR RI. Termasuk kabupaten, Irwan Peca DPD. berarti? Ya mungkin akan mengajukan itu gugatan nota Karena menarik itu. Aku masih punya harapan sih Irwan Peca naik. Ya makanya masih dilihat kan kalau ada beberapa suara-suara di tempat-tempat tertentu ternyata, karena banyak boy yang berhasil. Suaranya Irwan Peca itu kalah satu ini kurang lebih katanya 300 kalah 340-an suara. Iya itu kan, Masih mempunyakan sudah. pokoknya lihat aja nanti kalau sidang sengketa tuh ternyata bisa berhasil. Ini kalau sidang sengketa pemilu sebulanan biasanya. Enggak, aku penasaran Min. Kemarin tuh kan awalnya bukan itu tuh. Kemarin awalnya yang apa namanya? Hak angket. Iya. Nah, itu gimana kabarnya? Hak angket itu kan untuk Anu presiden kan. bukan untuk melihat kembali apa yang terjadi. Ya, terus Itu nggak tahu, hilang juga kan? hilang juga Nah, karena kayaknya ini sidang sengketa ini semingguan aja. ini kan kabur-kaburan semua partainya. P3 mulai cari aman, Nasdem mulai cari aman, PKS memang boy Oposisi. the real loh. Tapi katanya mau gabung juga sama Pak Prabowo. Ya nggak tahu sih. Maksudku Iya. sampai hari ini kan dia the real, nggak bicara apapun gitu. Tapi kalau dia oposisi, akhirnya kita bisa lihat sih PKS dan PDI satu suara. Iya sih lucu banget tuh. Itu kan selalu bentrok Udah, Win? gitu. Udah habis nih. Iya. Pas jam 11. Oke, thank you teman-teman. Semoga Jokowi sehat terus. Mudahan Maruf Amin sih besarung sih nanti di akhir masa jabatannya. Senang aku lihat dia besarung soalnya.